Sistem pemerintahan pada masa Jepang masih tetap mempertahankan model pemerintahan Hindia Belanda yang memadukan antara model pemerintahan militer dengan pemerintahan sipil. Diterapkannya sistem ini sebab Jepang menyadari bahwa masyarakat luwu telah terbiasa dengan sistem pemerintahan bangsawan yang berdasarkan sistem pangadereng yang sangat dihormati. Karena itu, dengan dalih untuk menenteramkan rakyat, Jepang pun lebih menitik beratkan sistem pemerintahan militer daripada sistem sipil. Apalagi mereka merujuk pada sistem pangadereng yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat. Jadi sistem militer mereka berusaha bersembunyi di balik sistem pangadereng. Upaya ini juga tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Osamu Serei tahun 1942 yang berbunyi, karena bala tentara Dai Nippon hendak memperbaiki nasib rakyat Indonesia yang sebangsa dan seketurunan dengan bangsa Nippon dan juga hendak mendirikan ketentraman yang teguh untuk hidup dan makmur bersama-sama rakyat Indonesia atas dasar mempertahankan Asia Timur Raya bersama-sama. Maka dari itu, bala tentara Dai Nippon melangsungkan pemerintahan militer untuk sementara waktu di daerah-daerah yang didudukinya, supaya ada ketentraman yang sentosa dengan segera. Dengan menerapkan sistem militer yang berlindung dalam sistem pangadereng, Jepang menyusun dan mengarahkan kembali perekonomian Indonesia dalam rangka menopang upaya Perang Pasifik. Tujuan utamanya adalah rencana bagi terjadinya dominasi ekonomi untuk jangka panjang. Ada dua prioritas dalam kebijakan pemerintahan selama pendudukan Jepang, yakni melakukan penghapusan terhadap adanya pengaruh Barat dan melakukan mobilisasi demi kemenangan Jepang. Karenanya, langkah strategis yang harus dilakukan Jepang dalam pencapaian prioritas tersebut adalah berusaha mengadakan pendekatan dengan berdasarkan sistem pemerintahan tradisional. Hal ini terbukti ketika Jepang memberikan kekuasaan penuh kepada Datu dalam melaksanakan pemerintahan di daerah ini. Karena diberi wewenang untuk menjalankan pemerintahan sendiri, maka dari itu Datu Andi Jemma segera menyusun formasi kabinet barunya yang terdiri dari Patunru Andi Maradang Opu Dengbau, Pabicara Andi Jeling menggantikan Andi Pangerang Opu Tosinilele, Tomari Laleng Andi Basolandrang menggantikan Matta Kilang, Balirante Andi Pangiu Opu Topa Leongi. Namun tidak berapa lama setelah pembentukan susunan anggota Hadat tersebut, Andi Pangiu pun meninggal dunia. Kedudukannya kemudian segera digantikan oleh Andi Mapanyompa. Meski telah diberikan kewenangan untuk menyusun susunan anggota Hadatnya, namun formasi tersebut hanya bertahan menjalankan tugasnya sekitar 8 bulan. Karena kemudian dipecat secara tidak hormat oleh pemerintah Jepang yang diwakili oleh Ken Kanrikan. Pada tanggal 24 Januari 1942, tentara Dai Nippon masuk ke kota Kendari setelah sebelumnya tentara Belanda yang masih tersisa telah melarikan diri ke Chamba dan Enrekang. Saat tentara Dai Nippon tersebut memasuki Kolaka, kepala pemerintahan Kolaka Andi Kasim meninggalkan Kolaka. Begitu pula dengan kontroler Kolaka bersama para stafnya. Mereka melarikan diri ke Palopo. Semua perusahaan ditutup termasuk Pamala Os Borneo OBM atau PT Nekkel. Praktis seluruh roda pemerintahan dalam distrik Kolaka menjadi macet sehingga terjadi suasana vacuum of power yang membingungkan rakyat. Di satu sisi, kegiatan perekonomian rakyat pun seakan mati. Toko-toko banyak yang ditutup, kantor pemerintahan kosong, dan semua kegiatan dalam masyarakat semakin tak terkontrol. Dalam situasi yang sangat kacau itu, Ahmad Sanusi dan M. Jufri Tambora, masing-masing adalah anggota Pandu SW dan HW, tampil ke depan mencoba mencari jalan keluar. Mereka mengumpulkan para pemuda Kolaka di rumah Ahmad Sanusi, yang kemudian dijadikan pula sebagai markas oleh pemuda Kolaka. Pemuda-pemuda dari Kolaka Utara yang disponsori oleh M. Rasyad menuju Kolaka untuk bergabung dengan Ahmad Sanusi. Mereka antara lain Halide Latarungku, M. Yunus, dan M. Yasir. Dalam rombongan itu turut pula 2 orang pemuda dari Wawo, yaitu Abdul Majid dan Muhammad Ali. Setelah para pemuda berada di Kolaka, mereka menggeledah rumah kontroler Kolaka yang telah kosong. Mereka membongkar semua lemari, buku, dan dokumen yang ada. Setelah diadakan pembicaraan seperlunya, kemudian Ahmad Sanusi segera berangkat ke Kendari. Dari Kendari ia membawa beberapa informasi penting, antara lain Ahmad Sanusi telah menemui Kapten Yokoyana yang akan berkedudukan di Afdeling Buton, Laiwoi yang berkedudukan di Kendari, dan Admiral Mori yang akan meneruskan perjalanan ke Makassar. Kapten Yokoyama menjanjikan akan mengunjungi kota Kolaka dalam tempo 7 hari yang akan datang.
Ahmad Sanusi mendapat keterangan yang ditulis di atas kain putih dengan tulisan Jepang yang dilingkarkan pada lengan kirinya. Karena semua roda pemerintahan telah macet, maka masalah keamanan, ketertiban, dan masalah lainnya dalam kehidupan masyarakat dikontrol langsung oleh para pemuda. Melihat kekosongan pemerintahan di Kolaka ketika itu, seorang pemuda bernama Konggoasa Latambaga mengangkat dirinya sebagai Raja Kolaka dan langsung menempati rumah Sulewatang Ngapa. Tindakan Konggoasa itu hanya ditanggapi dingin oleh masyarakat. Untuk menentukan langkah perjuangan selanjutnya, maka Ahmad Sanusi, M. Jufri Tambora, dan Haji Deng Marakkah mengadakan pertemuan untuk membicarakan langkah yang harus ditempuh untuk menghadapi situasi politik yang tidak stabil ketika itu. Dalam pertemuan tersebut diputuskan untuk melakukan penjemputan kedatangan pasukan Dai Nippon di Kolaka. Dalam rangka persiapan penjemputan itu, para pemuda kembali mengadakan rapat pada awal Februari 1946. Rapat itu diadakan di rumah Ahmad Sanusi. Sejak saat itu, pemuda melakukan latihan menyanyi lagu Indonesia Raya dan latihan lainnya sebagai persiapan penyambutan kedatangan tentara Dai Nippon. Masih pada bulan Februari 1946, pasukan Jepang memasuki kota Kolaka dengan iringan kurang lebih 20 truk. Di bawah pimpinan Kapten Yokoyama, pemuda Kolaka segera menyambut rombongan tentara Jepang itu dengan upacara penyambutan yang sangat meriah. Upacara penyambutan itu juga dihadiri oleh semua kepala distrik dalam wilayah Onder Afdeling Kolaka, kecuali kepala distrik Patampanua dan Opu Sulewatan Ngapa Andi Kasim yang mengungsi ke Palopo. Upacara penyambutan semacam itu dilakukan 3 kali selama masa pendudukan Jepang di Kolaka. Sesudah itu, Menseifu mengadakan peninjauan dari Pamalah. Ahmad Sanusi dan M. Jufri Tambora kemudian mendapat surat rekomendasi oleh tentara Jepang untuk berangkat ke Makassar mengurus berbagai persoalan di Kolaka. Utamanya mengenai masalah kekosongan pemerintahan di Kolaka. Dari Menseifu di Makassar, Ahmad Sanusi dan M. Jufri Tambora mendapat keterangan bahwa pemerintahan Kolaka akan diatur oleh Afdeling Luwu atau Kedaton Luwu yang berpusat di Palopo, dan di Kolaka akan berkedudukan Ken Kanrikan bersama Sulewatang Ngapa Andi Kasim. Adapun di Palopo akan berkedudukan Ken Kanrikan bersama Datu Luwu. Pertambangan Pamala akan dibuka dengan nama Sumitomo. Maka sejak bulan Maret 1942 mulailah diatur kembali pemerintahan di Onder Afdeling Palopo oleh pemerintah Jepang. Bendera merah putih diizinkan dikibarkan. Tetapi 2 bulan kemudian Jepang mengeluarkan larangan untuk mengibarkan bendera merah putih. Bendera merah putih digantikan oleh bendera kebangsaan Jepang Hinomaru. Sementara itu, Sumitomo Pamala juga akan dibuka dan menerima karyawan. Pemerintah Jepang juga mendirikan beberapa perseroan antara lain Mitsubishi, perusahaan yang mengelola kapas, Nichi Insokai, dan NKK. Dalam perkembangan selanjutnya, sikap tentara Jepang terhadap rakyat Luwu mulai menjadi keras. Seluruh perguruan Muhammadiyah di Lelewao, Kosali, dan Wawo dijadikan Futsu Ugo Gakko, sekolah dasar atau folk school. Kecuali sekolah Islam Lasusua langsung ditutup. Beberapa lama kemudian datang pula seorang Jepang bernama Umar Faisal yang mengaku sebagai ulama Islam lulusan Universitas Al-Azhar Kairo bersama seorang asistennya bernama Subiar dengan gerakannya bernama Jamiatul Islamiyah. Ia sengaja didatangkan oleh pemerintah Jepang untuk mempengaruhi rakyat Luwu yang sebagian besar beragama Islam. Beberapa lama berada di Kolaka, tentara Jepang mulai melakukan aksi kekejaman di mana-mana. Seluruh partai-partai dan organisasi pergerakan dilarang kecuali Jamiatul Islamiyah. Pemerintah militer Jepang juga mulai membentuk Sandenan dan Boi Taisenti. Pada tahun 1942, Tojabi bersama pasukannya berangkat ke Lapaupau. Di sana Tojabi membunuh seorang kulit putih yang bernama Glaston. Tojabi akhirnya ditangkap dan dibunuh oleh Harada Algojo Jepang. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kolaka dan sekitarnya, Jepang mendatangkan ribuan Romusha, pekerja paksa dari Jawa, Bali, dan daerah lainnya yang telah ditaklukkan oleh Jepang. Jepang sama sekali tidak menghargai nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat, yang membuat rakyat Kolaka mengalami frustasi. Melihat situasi yang berkembang ketika itu, maka atas inisiatif Halide Latarungku, M. Jufri Tambora, dan Opu Topasesu dilakukan gerakan rahasia. Dalam rangka mempersiapkan perang Jepang di Pasifik, tentara Jepang mengajak pemuda Kolaka untuk mengikuti latihan dengan militer Heiho di Makassar. Pemuda Kolaka yang mengikuti latihan militer tersebut antara lain Lapase,
Kohing, Samad Rasaku, Mani, Halida Latarungku, M. Jeffrey Tambora dibatalkan karena tenaganya dibutuhkan oleh Kapten Kabashima sebagai pegawai Tokkeitai. Dibatalkan karena tenaganya dibutuhkan oleh Kapten Kabashima sebagai pegawai Tokkeitai. Setelah selesai mengikuti pendidikan militer Heiho di Makassar, mereka dikembalikan ke Pamalah. Sebagian di antara mereka dipercaya sebagai pemegang meriam penangkis serangan udara.